Shalom, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita bertemu kembali melalui perenungan firman Tuhan setiap pagi, setiap hari. Puji Tuhan, kita bersyukur. Mari kita akan berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau telah berkati kami pagi hari ini, dan kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan buka Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Perikop tentang Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Laki-laki itu lumpuh sejak lahir, jadi harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Puji Tuhan. Perikop tentang Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Diceritakan bahwa ada satu orang laki-laki yang punya penyakit bawaan, sakit dari sejak lahir sampai saat itu juga, yaitu sakit lumpuh. Ya, ada kondisi yang nggak baik dalam orang laki-laki itu. Ada suatu kondisi yang tidak mengenakan untuk laki-laki itu. Kondisi yang tidak menguntungkan bagi laki-laki itu. Kondisi apakah itu? Kondisi yang seperti apa? Kondisi yang pertama, dia mengalami kondisi yang cacat, tidak sehat. Kondisi yang tidak sehat sejak lahir. Dia mengalami suatu kondisi yang tidak sehat. Ketika dia lahir, dia langsung lumpuh. Ada kondisi yang cacat dalam hidupnya. Yang kedua, kondisi yang dialami orang sakit ini, seorang laki-laki ini adalah apa? Dia tidak berdaya. Dilihat dari mana? Dilihat dari tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang. Jadi kerjaannya aktivitasnya itu tiap hari dibawa, diusung untuk diletakkan di pintu gerbang bait Allah, dekat bait Allah. Jadi orang itu tidak berdaya. Orang itu tidak berdaya sehingga dia harus diusung dan diletakkan di situ. Yang ketiga, kondisinya apa? Kondisi yang tidak berpengharapan. Ini dapat dilihat dari orang laki-laki itu. Dia dibawa ke gerbang bait Allah untuk apa? Untuk meminta-minta. Dia cuma harapannya sedekah, harapannya belas kasihan orang-orang yang lewat, yang akan masuk ke bait Allah. Ada 3 kondisi. Kondisi yang tidak sehat, kondisi yang
tidak berdaya, dan kondisi yang tidak berpengharapan. Laki-laki itu mengalami 3 kondisi itu. Jadi dia kehilangan sesuatu, kebahagiaan dalam hidupnya, sesuatu yang dia hanya bergantung pada orang lain, tidak berdaya. Seringkali kita mengalami kondisi seperti orang laki-laki ini, laki-laki yang sakit ini. Kita mengalami kondisi yang sakit, baik sakit jasmani, sakit rohani, sakit dalam keuangan kita, sakit dalam keluarga kita. Kita mengalami sakit, ada sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, sehingga hidup kita merasa bahwa hidup kita itu ada yang kurang. Kita merasa bahwa hidup kita itu tidak baik, kondisi hidup kita terpuruk. Dan kadang-kadang kita juga mengalami kondisi yang tidak berdaya. Karena kondisi yang tidak sehat, kita tidak berdaya. Ada orang sakit yang mungkin masih berdaya, dia bisa kemana-mana, dia bisa melakukan ini itu, tapi ada seseorang yang mungkin saat ini yang sakit dan dia tidak berdaya, atau dia kekurangan yang keuangan, sakit, dia mengalami sakit dalam keuangannya, kekurangan dalam keuangannya, dan dia bahkan tidak berdaya. Dia tidak bisa bekerja. Kenapa? Dia bingung dengan masalah hidupnya. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Makanya dia tidak berdaya dalam hidupnya. Dan kondisi yang tidak ada pengharapan. Karena masalahnya begitu besar, masalahnya begitu rumit, maka sudahlah, tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi. Sudah, aku menyerah. Ada orang-orang seperti itu. Sudah sakit, tidak berdaya, dan dia menyerah dalam keadaannya. Tidak berpengharapan dalam keadaannya. Di situ kita bisa melihat kondisi orang sakit ini, laki-laki ini. Tapi ketika sesuatu terjadi dalam hidupnya, ketika dia ketemu dengan Petrus, dan Petrus tidak memberikan memberikan sesuatu dalam hidupnya, tidak memberikan dia tidak memberikan sesuatu yang berharga atau pemberian yang dia inginkan. Tapi Petrus memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang dibutuhkan orang itu, laki-laki itu, yaitu kesembuhan. Paulus berkata, emas dan perak tidak aku punya, yang aku punya adalah Yesus. Yang aku punya akan kuberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah, sembuh dan berjalanlah. Dan itulah kebutuhan laki-laki itu. Dia mengalami mujizat kesembuhan. Ketika orang itu tidak berpengharapan, tapi Petrus memberikan pengharapan dalam hidupnya. Karena itulah yang dibutuhkan. Kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dalam keadaan kita. Ujilah segala sesuatu, kondisimu.
dan selalu pegang yang baik, maka itu akan menimbulkan sukacita yang besar. Sukacita itu ada dalam hati kita, walaupun keadaan kita nggak baik, tapi sukacita itu ada dalam hidup kita. Kita tidak boleh sakit. Kalau ketika kita kesakit, kita jangan sampai tak berdaya. Kalau kita ternyata kita mengalami kondisi yang tak berdaya, jangan sampai yang terakhir kita kehilangan pengharapan. Karena pengharapan adalah Yesus Kristus. Kita selalu pegang bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya pengharapan kita. Satu-satunya yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kita harus selalu berpikir, selalu merenungkan bahwa Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Walaupun kondisi nggak baik, tapi Yesus memberikan sesuatu yang baik. Tergantung kita bagaimana kita memandang suatu masalah itu. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 21 katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu, ujilah keadaanmu, ujilah kondisi hidupmu. Ketika engkau sakit, ketika engkau tak berdaya, ujilah itu dan lihat ada sesuatu yang baik dalam hidup kita yang direncanakan Tuhan. Puji Tuhan, itu yang harus kita imani. Kita harus bangun iman kita. Ada satu cerita tentang seorang yang bernama Jin. Dia mengikuti ajang talenta, ajang bakat talenta di luar negeri. Di situ Jin mengalami kondisi yang tidak sehat, mengalami hal yang sakit. Hidupnya sakit, kondisi sakit, kanker. Dan dokter memvonis hanya 2% hidupnya yang bisa bertahan, mampu bertahan. Tapi ketika dia di ajang itu, dia selalu tersenyum, dia selalu bersuka cita. Orang kalau melihat dia kelihatannya tidak ada masalah, tapi sebetulnya dia mengalami masalah yang besar. Dia mengalami sakit penyakit yang parah, kanker, dan hidupnya tidak lama lagi. Di situ dia menciptakan sebuah lagu, yaitu It's Okay. Semuanya baik, tidak apa-apa, semuanya baik. Walaupun keadaannya nggak baik, tapi it's okay. Dia percaya, dia semangat, dia berbahagia, dia bersuka cita dalam keadaan yang nggak baik. Setelah itu dia bernyanyi dan nyanyiannya itu luar biasa menyentuh hati dan viral saat ini. Dan luar biasa, dia bisa menceritakan hidupnya bahwa itu baik-baik aja, semuanya baik-baik aja. Dan di saat akhir cerita, saat akhir penilaian, dia berkata bahwa kamu tidak bisa menunggu hidupmu indah untuk kamu berbahagia. Jadi apa? Untuk berbahagia, kita tidak bisa menunggu hidup kita baik-baik saja, hidup kita indah. Walaupun keadaanmu nggak baik, tapi tetap bersuka cita, selalu bersuka cita. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa, dan itulah sumber kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan, Dia itu memberkati kita. Dialah sumber sukacita kita. Yesuslah sumber sukacita kita. Dia selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kau telah berkati kami. Biarlah firman-Mu termaterai dalam hidup kami. Dan Kau yang menjaga setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.